Halo Simi Geng, selamat datang di modul 2 Laboratorium Sistem Informasi Manajemen 2025. Kali ini kita akan belajar mengenai modul HTML dan CSS. Kenalin, aku Rosa yang akan mengajari kalian pada modul 2 kali ini. Dimulai dengan pemaparan materi. Yang pertama ada tujuan praktikum, di mana yang pertama memahami struktur dasar HTML termasuk penggunaan tag, elemen, dan atribut untuk membangun kerangka halaman web. Yang kedua, menguasai prinsip dasar CSS seperti selektor, properti, dan nilai untuk mengatur tampilan dan tata letak pada halaman web. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan framework Tailwind untuk mempercepat pengembangan desain web yang modern dan responsif. Yang keempat, menggunakan Visual Studio Code sebagai pengembangan utama termasuk fitur Emmet dan Live Server untuk meningkatkan produktivitas. Yang kelima, membuat dan mengembangkan halaman web responsif dengan menggabungkan HTML, CSS, dan Tailwind CSS sebagai bukti pemahaman menyeluruh. Selanjutnya, HTML atau Hypertext Markup Language, di mana HTML adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman website. HTML menjadi fondasi dasar pembuatan halaman website dan filenya disimpan dengan ekstensi .html. HTML bersifat statis jika tidak digabungkan dengan CSS, PHP, dan JavaScript. HTML pertama kali diusulkan oleh Tim Berners-Lee dan Robert Calyau pada tahun 1991. Versi terbaru HTML adalah HTML5 diperkenalkan pada tahun 2014 dengan fitur semantik seperti tag artikel, header, dan footer. HTML berfungsi menggambarkan komponen, struktur, dan format di halaman web. Beberapa hal yang dapat dilakukan HTML antara lain halaman website mudah dibaca, menandai teks, menampilkan tabel, gambar, video, dan membuat hyperlink. HTML memiliki banyak sumber daya dan komunitas yang besar. Dapat dijalankan di web browser, mudah dipelajari, memiliki struktur rapi, bersifat open source, dan mudah diintegrasikan dengan bahasa backend seperti Node.js dan PHP. HTML murni hanya dapat digunakan untuk halaman web statis, tidak mendukung logic, sehingga setiap halaman harus dibuat terpisah. Beberapa fitur baru terkadang tidak cepat didukung browser, dan perilaku browser tidak dapat diprediksi dapat menghambat rendering terbaru. Selanjutnya ada elemen-elemen HTML. Yang pertama ada opening tag, di mana merupakan pembuka elemen yang diawali tag pembuka dan tag penutup. Selanjutnya ada konten, di mana isi dari HTML itu sendiri bisa berupa teks atau elemen lain. Lalu ada closing tag, yaitu penanda akhir elemen HTML diawali dengan kurung pembuka dan kurung penutup. Selanjutnya ada atribut, yaitu informasi tambahan dalam opening tag yang memberikan efek seperti warna atau ketebalan. Contohnya pada atribut value. Lalu ada kelas, yaitu memberikan penanda pada elemen HTML, bisa untuk lebih dari satu elemen. Lalu ada ID, yaitu merupakan identifikasi unik untuk satu elemen dalam setiap dokumen HTML. Lalu ada tag HTML, yang merupakan kode yang digunakan untuk memperkenalkan teks HTML kepada web browsernya. Contohnya seperti tag HTML-P untuk paragraf dan tag HTML H1 untuk heading. Selanjutnya contoh penulisan. Contoh penulisan pada modul ini memberikan contoh penulisan untuk heading, format teks, paragraf, tabel, hyperlink, list, menampilkan gambar dan memuat form pada HTML. Untuk contoh penggunaan elemennya seperti pada gambar. Lalu CSS atau Cascading Style Sheet. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain tampilan halaman website. CSS digunakan penanda seperti ID dan class untuk mendesain elemen. CSS pertama kali diusulkan oleh Hakan William Lee pada 10 Oktober 1994 dengan tujuan membedakan konten dari tampilan dokumen. Lalu ada struktur CSS, di mana ada selektor, yaitu bagian pada sebelum tanda kurung awal yang memilih elemen HTML yang akan diberi style. Lalu ada declaration, yaitu bagian pada dalam kurung kurawal yang berisi pasangan CSS property dan value. Lalu ada CSS property untuk mengidentifikasikan perubahan styling yang akan diterapkan. Lalu ada value
merupakan nilai perubahan styling dari CSS property. Lalu ada fungsi dan kegunaan, di mana CSS ini dapat mengubah font, ukuran font, warna, format, mengatur layout, lebar, tinggi, warna elemen, mengubah tampilan form, dan membuat halaman website lebih responsif. Untuk penulisan CSS sendiri, yang pertama ada inline CSS, dituliskan langsung pada tag HTML menggunakan atribut style. Yang kedua ada internal CSS style, dituliskan di dalam tag style, ditempatkan pada bagian head di dokumen HTML. Lalu yang terakhir ada external CSS style, memisahkan file CSS dari file HTML dan digabungkan menggunakan tag link di bagian head. Selanjutnya ada CSS framework, yaitu kerangka kerja yang berisi kumpulan kode CSS siap pakai untuk memudahkan pembuatan desain website seperti pola UI, grid system, icon, dan button. Lalu ada Tailwind CSS, merupakan framework CSS dengan filosofi utility first yang membantu membuat tampilan visual website secara cepat, mudah, dan responsif serta modern. Tailwind CSS populer karena mudah dikustomisasi. Lalu ada penggunaan atau instalasi Tailwind. Dapat dilakukan dengan menambahkan teks script pre-JDN dalam head tag, lalu menginstal ekstensi Tailwind CSS dengan Tailwind IntelliSense Visual pada Studio Code. Lalu ada fitur-fitur pada CSS Framework. Yang pertama ada layout. Pada layout ada box sizing, flexbox, di mana untuk mengatur elemen dalam satu dimensi, grid template columns untuk mengatur kolom, grid template rows untuk mengatur baris, dan gap untuk mengatur jarak antar elemen, justify content untuk mengatur posisi rata, dan align content untuk mengatur penempatan baris. Ada spacing, di mana margin, area kosong luar untuk setelah border, dan padding, yaitu area kosong antara border dan konten elemen. Selanjutnya ada sizing, height untuk ketinggian elemen, dan width untuk lebar elemen. Selanjutnya ada tipografi, di mana font family-nya untuk menentukan jenis fontnya, font size untuk ukuran font yang ingin dipakai, font style untuk gaya font seperti italic, dan lain-lain sebagainya. Font weight untuk menentukan ketebalan fontnya, list style type untuk style point atau nomor listnya, tagline pada posisi teks, bagaimana kalian mengatur posisi yang kalian sesuaikan dengan website. Lalu ada text color, yaitu untuk warna teks. Lalu ada background, di mana background ini merupakan warna untuk latar belakang website kalian. Background gradient untuk gradasi warnanya, lalu background image untuk latar belakang gambar yang akan kalian gunakan nantinya. Lalu ada viewport, di mana area yang terlihat oleh pengguna di layar perangkatnya. Sangat penting untuk desain yang responsif. Lanjut untuk Microsoft Visual Studio Code atau VS Code. Merupakan teks editor ringan dan handal yang dibuat Microsoft untuk multi-platform seperti Linux, Mac, Windows. Kelebihannya di sini tersedia di banyak platform. Fitur lengkap berkat extension marketplace. Performanya cepat dan mendukung banyak bahasa pemrograman. Untuk fiturnya sendiri ada basic editing, ada IntelliSense, merekomendasikan kata-kata, debugging, dan extension marketplace. Berikut merupakan fitur-fitur dalam pembuatan struktur pemrograman, yaitu ada basic editing, di mana memulai keyboard shortcut, multiple selection hingga column selection. Yang kedua ada IntelliSense, di mana Visual Studio dapat memudahkan proses coding. Dengan kata lain, merekomendasikan kata-kata secara keseluruhan berdasarkan apa yang diketik. Lalu ada debugging, di mana berguna untuk memudahkan dalam mengedit, mengkomplit, dan mengeksekusi kode berulang kali atau looping. Nah, setelah tadi mendengarkan dari pemaparan materi, jangan lupa kepada seluruh teman-teman praktikan untuk mengakses kode Tupen. Jangan lupa juga untuk mengisi kolom di live chat ya, lalu mengisi pada Gform yang telah disediakan. Untuk organisasi dari kasus tadi, kita lanjut ke penjelasan terkait dari kasus. Untuk suatu perusahaan memiliki keinginan untuk desain teknologi dan ekspor, kita lupa mereka dengan mengimplementasikan desain musik, dan memanfaatkan kelebihan CSS framework Tailwind. Kita bisa ketahui dulu untuk CSS framework Tailwind-nya untuk menyederhanakan pengembangan antar muka pengguna. Kita langsung masuk ke praktik. Nah, jadi aku alih
mendemukan atau pembuatan dari studi kasus ini tadi. Pertama kita bikin dulu di Benar, kita buka di folder email, kita bikin folder baru namanya Praktikum SIM 2025. Di dalam folder ini kita bikin folder lagi namanya aset. Aset ini kita buat. Tapi untuk login logonya copy, kalian harus mempunyai logo terlebih dahulu. Lalu kita copy di bagian asetnya ini tadi. Dan berikutnya kita buka di Visual Studio Code. Di bagian Visual Studio Code kita open folder dari dokumen tadi. Kita buka folder yang baru kita buat yaitu folder 5. Lalu saya pilih foldernya di Explorer dan pertama kita install dulu extension pertama Drive server. Saya sudah install, bisa install aja dan nanti bakalan muncul di bagian bawah ada tulisan select untuk web servernya. Lalu kita misalkan install Win, web bisa juga Win saja sebagai license bisa diinstal web bisa komponen dengan CSS. Kita balik ke Explorer, kita bikin file pertama dulu yaitu login. Oke, nah, ini koma ya, berarti bisa kita harus bikin login HTML. Nah, kita harus HTML, jadi supaya filenya itu kebacanya sebagai docs HTML. Nah, di sini kita bisa bikin hanya tercepat kita menggunakan tanda perintah kalau kita enter terus langsung hello yang saya yaitu English dan ada di sini document. Nah, kita save dulu emailnya dengan itu login dot. Lalu kita buka dulu di website dengan URL yaitu css.com /installation/play/cdn. Ini kita copy di scriptnya di bagian sini itu bisa connect ke CSS-nya. Nah, kita lakukan di bagian menu dan juga di bawah body. Lalu kita buka di bagian aja. Bila teman-teman sebelumnya kan sudah melewati modul 1 yaitu PI, ini udah bikin page loading loginnya itu tadi. Dan untuk page loginnya kita buat sekarang kita buat versi dari kita kan sudah bikin gambaran seperti ini sebelumnya. Kita realisasikan ke bagian tembak. Sebelumnya kita coba bilang dulu di web servernya kita coba klik satu sebagai salah satu argumen dari HTML, kita ketik dulu perhatikan sini. Di sini kita buka di folder sistem SIM, ini kan sudah login. Login ini coba dibuka. Sudah muncul new kombinasi. Lalu kita buat contoh dari CSS-nya. Sini sebelum kita memasukkan bagian CSS, kita harus membuat file baru dulu, nama tailwind JS. Ini cukup biarpun kosong aja supaya membantu untuk extension ke uh, CSS di extensionnya seperti itu. Saya kembali ke tailwind. Contoh lagi
untuk mencoba CSS-nya kita klik P, terus kelas, kemudian enter, dengan teksnya, gitu, below 500. Nah, tandanya CSS kalian itu nyala atau kemudian CSS yang bisa digunakan itu ketika kalian klik atau ngetik teks color atau teks apa itu muncul uh, library seperti ini. Jadi ada pilihan warna atau bentuk atau uh, formatnya. Nah, setelah kita membuat yang ini, setelah kita keundangannya, kita ketik tulisan belum sini. Kita save dulu, kita klik di ini, tulisannya. Nah, kita refresh, muncul halo semikin. Kita bisa berbesar juga untuk teksnya, ukurannya besar, gitu. Kalau misalnya kita refresh lagi, dia mengisi. Daripada kita waktu ngeklik itu kembali-kembali atau back dari ke sini, selalu refresh, kita gunakan fitur server yang sudah kalian install. Nah, server itu gimana? Di Live ini kita klik live, kemudian langsung buka di web yang jadi. Terus ini kita coba kita besar ya, di MSL, kita save. Nah, itu di website Korea dia udah auto refresh atau auto menyesuaikan. Jadi dulu kita harus refresh terus. Jadi tinggal mengalihkan tab supaya dilihat lukanya. Oke, kita juga bisa berikan dulu dan kalau ini kita punya shortcut untuk web servernya itu menggunakan di keyboard itu Alt plus L plus O. Jadi kalian klik banyak dan nanti bakalan muncul itu nanti muncul seperti tadi ketika supaya ada ya. Setelah itu kita masuk ke ini tombol ini kan ngetes HTML semua CSS-nya udah nyala. Oke, ini kita bakalan pakai beberapa website yang udah disebutin di model juga. Tentunya yang pertama itu GUI. Yang GUI salah satu framework untuk memakai komponen-komponen CSS webnya. Terus ini juga ada Hyper UI dan pakai terminal yang komponen apa yang bisa di sini. Terus ada juga deal komponen mau komponen apa ya sini juga ada deal image tampil ada popover sini khusus breakdown menu toggle dari beberapa lainnya dan kita sini pakai tadi itu dipakai komponen dan pengen bikin yang domainnya gambar terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih gambar, kita pilih yang paling mirip dengan gambar objek ini dan sesuaikan nanti yang kita bisa record di sini. Terus ini bisa ada fitur sebelah kiri atau sebelah kanan, bisa kemudian di mana yang mau cek. Ini kita kembali ke dashboard. Nah, di dashboard itu di bagian tag body ada yang perlu kalian tahu adalah bisa memasuk embodiment di bagian body. Kalau saya body itu adalah yang website kalian. Putih ini adalah head. Head itu yang bagian di bagian sini. Bagian speaker ini head. Nanti biasanya ada yang fitur itu tapi masih masuk di itu di bagian bawah kalau ada website website. Nah, di bagian body jadi kan kita udah copy code untuk ngebar. Jadi kita sebagai penanda kita bikin dulu untuk komen.
Komen sini untuk sebagai penanda bar. Nah, itu. Dan ini kita bisa copy paste dengan nomor yang tadi udah kita cari dari Prambors. Jangan lupa kita save dan kita lihat di bagiannya tadi hasilnya sudah muncul di UI, shop dan sebagainya. Warnanya putih polos ini. Yang kedua kita perlu warna kuning. Nah, ini bisa disesuaikan dengan cara gimana? Di UI-nya, logo, kita cari di bagian tag image. Kalau kalian mau cari modul, kalian pasti paham itu tag image, artinya apa, tag div itu apa, tag id itu apa. Ini ada tag image, ada SRC, itu artinya sama. Jadi kalian bisa copy, bisa kalian hapus harusnya, kita ganti dengan logo Elisa. Tapi relatif dari barisan digital yang pada set kita taruh di koordinat jangan lupa di save dan ini udah muncul jadi kita mungkin pakai lainnya batch in tadi tempat save ini sudah muncul bisa kurang besar di bagian height-nya height atau tingginya kita bisa pilih yang 12 jadi kita lebih besar. Lalu setelah kita mengganti di bagian bar, mungkin betul dua ketiga ini di yang bagian lainnya kayaknya tidak perlu diubah itu untuk menyesuaikan kalian ingin tahu jadi bisa saya jelaskan sebagai mobile menu button ini supaya untuk tampilan di mobile di handphone atau layar yang lebih kecil yaitu menyesuaikan bentuknya agar bisa tumpuk di dari yang selebar kalau di ini juga adalah menu yang tetapi supaya bisa menyesuaikan dengan dari formnya. Nah, di sini kita bisa ganti bagian menunya. Ini kan ada tulisan di akhir ada home, shop, contact, dan support. Kita bisa lihat dulu di Figma kita ada menu apa aja. Ada home, deketin, ntar contact. Akhir, dan juga untuk cover ini kan kebanyakan warnanya biru. Kita bisa langsung foto biasa dengan file, klik tapi kita request dengan baik. Itu di request semuanya, jangan lupa di save. Kita melihat nah, sini tonnya, fotonya udah warna kuning. Dan ini warna kuning. Ini untuk button sebenarnya kita bisa hilangkan. Jadi di bagian sini ada button untuk shop. Nah, ini bisa digunakan. Terus gimana sih Mas untuk bisa ngeklik tonnya seperti sambil ke uh, bagian yang lain itu di bagian sini ya, di bagian harap. Mulai dari di modul harap itu untuk teks untuk menyambungkan atau menautkan website kalian atau elemen kalian ke elemen lain. Jadi bisa kita ketik dengan teks katakan ini misalkan ada kalian kalau namanya HTML gitu ya. Nah, terus kalau misalnya diklik, nah dia ke halaman indeks. Tapi kan belum ada file yang namanya indeks, dia nggak dapat untuk bisa ke halaman indeksnya. Jadi kita
dulu aja. Terus kita lihat lagi di Figma. Figma buat apa? Oh, halaman yang dashboard, oke, bentuknya kayak gitu. Terus bagian tengahnya itu ternyata warnanya kuning. Warna kuning dapatnya dari mana, Mas? Warna kuning bisa dapetin dari sini. Di bagian uh, body, kita request dengan background warnanya gitu. Si warna 500. Coba kita set. Background dari website kita udah jadi warna kuning. Yang cerah ya. Dan warna kuning itu tadi bisa digunakan sebagai patokan juga kalian warna pengetahuannya warna apa yang disesuaikan dari perusahaan kalian masing-masing studi basisnya dan kita kembali lagi ke Figma kita butuh halaman login. Oke, kita masuk ke halaman login, kita cari di UI components login page form kita ini desain dan registration ini kita cari yang paling oh ini form forget password sign in atau juga daftar. Ini yang paling mirip. Nah, ini aja yang kita ambil. Setelah kita berikutnya, kita kembali ke dashboard. Gimana Mas, buat bikin lanjutannya? Kita setelah copy code tadi, kita taruh setelah tag nav. Setelah tag nav, kita bikin email lagi. Ini itu untuk kita login. Setelah kita bikin email login, kita baru copy paste. Bagian itu. Nah, ini kan login. Kita juga bisa kita lihat di chat kita. Ya, ini dia udah login. Jadi, klik, sudah di ini juga. Ya, itu kan enak selalu ke atas. Kita bisa bawain. Gimana caranya, Mas? Kita tambahin di sini. Ini ada with full, with. Nah, ini kita tambahin setelah with full. Ya, klik MT. Apa itu 8 supaya dia punya margin top. Jadi MT itu margin top dari paling atas body itu 8. Nah, itu udah begitu atau kita bisa start dengan ukuran sekitar 12. Nah, itu lebih turun. Untuk source-nya kita bisa ganti bagian logo kayak tadi image kita bisa ganti dengan logo yang lebih besar kalau di kotak kita bikin auto kita bisa besar mungkin dan kita dan di sini kita bisa lihat lagi di Figma-nya gambar sentence part the gambar sentence part ini coba di sini. Terus di sini kan kita sambil cek bagiannya dan placeholder untuk email dan juga password dan password tidak benar untuk inputnya dan menggunakan input form. Jadi kalau teman-teman belum belajar di Propol atau mungkin di modul ada check form itu sebenarnya untuk uh, membuat form data atau input data. Nah, inputnya sendiri untuk kolom atau elemen yang bisa diklik untuk melakukan data. Oke, dan di sini kita bisa teliti sebenarnya itu full MD form. Jadi full itu lebar yang full sesuai dengan yang tadi dengan MD atau margin top ya. Jadi cari ini ke sini untuk Pak. Ini Pak. Pak. Terus ada button untuk Pak sign in. Ada forget password juga.
Dengan aktif dan ada juga tag elemen body di bawahnya itu ada kalau misal opsi dan default ada register. Nah kita lihat di Figma forget password sign in mungkin sebagai dokter forget password sign in. Nah ini mungkin sebagai dokter terus ya dan default kita ganti yes. Sebentar, kita jangan lupa mengetik seluruh orang yang berada di warna blue kita ganti dengan warna blue. Oke, pembukaan aja di replace semuanya. Nah, yang sudah di warna kuning. Ini ya, harus ada sudah ini nanti nanti kuping itu dari bagian lain sini itu bisa ada link ke halaman yang pendaftarnya karena ada href untuk link page-nya. Seperti ini kita bisa membuat bagian itu putar bagian bawah yang putar bagian bawah kita bisa cari di bagian komponen sini itu putar putar sini putar kalian bisa juga cari website lainnya yang promotnya karena pengen yang bentuknya kayak gini yang biasanya di tengah kita pakai yang paling ini kita copy paste dan juga setelah bikin pastinya dan bikin komen dulu supaya kalian tidak bingung kalau nyari yang mana yang harus diganti elemen mana yang tidak tapi untuk ini pakai nanti kita bikin paste terus kita lihat di dan kita cek ada ikut diberi kita ketikkan dulu codingannya cara merobekan codingan dulu ini kan cukup lengkap ya kita bisa klik kanan di area manapun kita bisa format dokumen tulisannya di sini shift plus A plus shift plus A kita bisa ganti dulu untuk logo dan juga bagian tengahnya bagian supaya enggak nyentuh dari putarnya. Di sini kita di bagian di awal dari cut login MT-nya 12 kita tambahkan MP atau margin bottom di bottomnya kita buat 12 kita lihat hasil dan lebih ke bawah kita bisa mampu dan sekitar 25 24 hasil ini dan kita ganti nah, bagian bawah kita ganti seperti yang sebelumnya terusnya bisa kita ganti sesuai dengan prioritas perusahaan atau domain yang nyatakan citra perusahaan seperti seperti address sini kan ada beberapa elemen kalau bisa kita lihat ada ini untuk bagian A ini berarti itu elemen untuk bar sini sudah ada linknya link yang bisa diklik terus di sini juga ada SVG SVG ini ada jenis gambar jadi bentuknya itu elemen gambar ini bagian untuk gambar itu
kode di kode login gitu. Nah, ini bisa kita di kan yang pertama ya. Nah, yang pertama itu jadi logo kita di bawah ini. Kita bisa ganti di sini teksnya warna ini yellow. Teksnya sini juga bisa ganti yellow. Coba. Nah, ini udah ganti warna ini ya seperti itu. Nah, itu untuk khusus elemen teks. Nah, kita gantinya langsung semuanya dari biru ke kuning, kita untuk find atau repeat aja. Terus ada lagi bagian di footer itu untuk uh, menu ke page lainnya. Kita bisa lihat dulu misalkan di TikTok. Kita pilih apa aja. Sketch, design, dan sebagainya, explore, design, itu contoh dari footer untuk page-nya. Di sini kita punya contohnya upload company, community, careers, dan lain sebagainya yang bisa nge-link. Jadi kalau misalnya ada teks yang kalau diarahkan kursornya ada di bagian kiri bawah ada halaman yang dituju itu berarti bisa nge-link ke halaman lain. Biasanya kalau diputar itu ada copyright, rights reserve, dan lain sebagainya yang tahu. Nah, ini bisa ganti nama perusahaan kalian dan ganti tahun 2020. Ini contohnya ini bisa kita isi sini kita detail maksudnya untuk kita storage sampai nah ini kan setelah HTML jadi kita masih membuat dari desain website-nya itu seperti apa itu um, sebelum masuk ke bisa digunakan secara efektifnya atau di klik di login atau sign in yang berikutnya. Lalu kita bisa bikin untuk menu atau ke dashboard kita ambil contoh kita buat file namanya store.html. Kita terus pada ini kita bisa samakan dengan file login HTML untuk bagian template dan body. Kita bisa ganti dulunya sebagai dashboard di bagian bawah. Jangan lupa untuk copy juga. Untuk body. Ini bisa klik juga plus and plus to. Nah ini di bagian dashboard. Tahu dia warnanya bagian kuning. Ini bisa kita tampilkan ya. Misal kita bagikan di konten bagian depan itu kan ada dan ada ini kita ganti dengan nama dari file export export ada untuk kita klik save kembali ke page yang awal ini kan di kontak ini muncul sebelah kiri ada dashboard.dml. Nah ini kita bisa coba klik dan masuknya ke halaman dashboard ya kosongan tadi. Jadi itu fungsinya untuk linknya sendiri baik bisa link ke page lain atau link website lain yang diinginkan. Oke, itu tadi contoh demo dari buat uh, page login dari perusahaan. Tentunya masih bisa dirapikan kembali, bisa lebih diinovasikan, tergantung dari kalian nanti ingin presentasikan seperti apa. Dan mungkin untuk sedikit review, untuk mempelajari bagian-bagian dari ya, ya, bisa dibaca lagi bukunya dan bila ingin konsul bisa konsultasi juga. Dan yang terpenting untuk membuat sebuah website
itu kalian memahami strukturnya dan juga detail. Jadi bagian apa jadinya supaya kalian ketika ngedit itu nah, setelah ini semua jangan lupa di update dan saya jumpa di video berikutnya. Terima kasih.